Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah rabbul alamin. Maka kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu taala, yaitu Jati Diri Seorang Kaum Muslimah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa sesungguhnya kaum muslimah itu adalah di antara memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam jemaah. Maka ketika agama Islam itu datang, kaum muslimah itu diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalal. Yang mana ketika pada zaman Quraisy, orang-orang anak-anak perempuan dan kaum perempuan itu diremehkan, kemudian direndahkan, kemudian tidak ada harganya. Ada dia anaknya yang ketika dia dilahirkan kemudian anaknya perempuan, maka mereka merasa benci dengan hal tersebut. Bahkan pernah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengubur hidup-hidup anaknya jemaah. Maka ketika datang agama Islam, maka Allah tabaraka wa taala mengangkat derajat kaum muslimat, mengangkat derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi pula di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat mereka berbeda kaum muslimat dengan wanita yang lainnya adalah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling bagus kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka seorang kaum muslimat untuk menjadi wanita yang sejati, wanita muslimah, dia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, mempelajari apa yang diwajibkan baginya, kemudian dia terus senantiasa mengerjakan kebaikan tersebut hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang menjemput kita. Kemudian kita sudah membahas bahwasanya di antara jati diri kaum muslimah yang sebenarnya adalah ketika kaum muslimah itu senantiasa bersama dengan Rabb-Nya, yaitu dia menegakkan solat, dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dia bisa datang ke masjid untuk mengerjakan ibadah tersebut, kemudian dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di antara dia atau cara dia untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya adalah di sini disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu taala. Yang berikutnya adalah menghadiri salat Id, menghadiri salat Id.
Maka beliau mengatakan di sini Islam memuliakan wanita dengan menjadikan sebagian yang mukallaf dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti halnya kaum laki-laki mengajurkan mereka untuk menghadiri pertemuan umum dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala pula mensyariatkan hal tersebut supaya mereka bisa datang menghadiri solat Id. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum solat Id. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Di antara yang mengatakan hukumnya adalah wajib adalah disebutkan di antara mazhab dari imam kita yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahwasanya salat Id itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, sama kedudukannya seperti solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Maka kita akan sebutkan di antara dalil-dalil yang disebutkan atau di antara anjuran kaum muslimah dia datang untuk mengerjakan solat Id tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita mendapati dalam berbagai hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis-hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkan para wanita seluruhnya untuk melakukan pertemuan tersebut. Apakah itu adalah anak perempuan yang mendekati usia balik dia, kemudian gadis-gadis yang dipingit, termasuk para wanita yang sedang haid, semua diperintahkan untuk ikut serta, kata beliau. Bahkan untuk menyangatkan anjuran agar mereka keluar mengikuti solat Id, beliau memerintahkan wanita yang dia tidak memiliki jilbab, kemudian ada sohibnya ini punya jilbab, ada temannya punya jilbab, supaya yang memiliki jilbab yang lebih ini memberikan kepada perempuan yang tidak ada jilbabnya untuk memakai jilbab tersebut, kemudian dia keluar untuk mengerjakan solat Id. Ini diantara kedudukannya, kemudian saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah hadis yang berasal dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Maka ia mengatakan, menyebutkan bahwasanya solat Id ini atau dianjurkan atau dia diperintahkan untuk keluar mengerjakan solat Id, yaitu dari sahabiah yaitu Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Maka dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada agar kami mengeluarkan anak-anak perempuan kami. Kata Ummu Atiyah, umirna an nukhrija al-awatiqa wa dawatil hudur. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang dia mendekati baliknya, kemudian gadis-gadis yang dipingit pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau juga memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk berada di pinggiran tempat solat orang-orang mukmin. Bahkan Ummu Atiyah mengatakan kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam usul fikih bahwasanya kalau ada perintah maka itu hukumnya adalah wajib. Maka di antara lain dari dalil dari Ummu Atiyah juga ia mengatakan kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu pula dengan anak-anak perempuan yang mendekati usia balik dia, anak-anak gadis. Dia berkata para wanita yang haid juga ikut keluar dan mereka berada di belakang orang-orang ikut mengumandangkan takbir bersama orang-orang yang ada di sana. Kemudian disebutkan pula dari Ummu Atiyah, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita itu pada Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu anak-anak perempuan yang mendekati balik, gadis-gadis yang dipingit, dan wanita-wanita yang sedang haid. Mereka yang haid tidak ikut solat dan hanya ikut mengharapkan keberkahan, kebaikan, berdoa bersama orang-orang muslim. Maka dari dalil-dalil ini bahwasanya mendatangi hari raya atau mendatangi solat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sangat ditekankan, bahkan walaupun dia adalah seorang perempuan. Bahkan disebutkan di sini adalah gadis-gadis yang sudah dipingit.
Dan kita mengetahui bahwasannya dalam syariat Islam, ketika ada seorang perempuan itu dilamar oleh seorang laki-laki, maka dia diharamkan untuk keluar dari rumahnya, jemaah. Dalam syariat Islam itu, jemaah, nanti kalau ada dalam permasalahan masalah nikah, kalau ada perempuan yang dia sudah dilamar oleh laki-laki, sudah selesai, sudah tinggal menunggu hari dia melangsungkan akad nikah, maka perempuan itu diharamkan dia keluar kalau tidak ada keperluan yang sangat. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya mengerjakan sholat Id, baik dia sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka lebih-lebih juga laki-laki, jemaah, maka dia lebih diperintahkan untuk datang ke tempat sholat. Yang perempuan saja yang seharusnya kita ketahui, wanita yang haid ini tidak ada kewajiban dia untuk datang mengerjakan sholat, karena dia tidak boleh sholat. Karena ketika dia mengerjakan sholat dengan sengaja, dia telah mengolok-ngolok atau mempermainkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika datang waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka diperintahkan untuk keluar walaupun hanya sekedar duduk, kemudian bertakbir menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ada dalil yang lainnya, jemaah, disebutkan juga oleh Ummu Atiyah. Tadi kita katakan bahwasanya ada di antara kami yang dia tidak memiliki jilbab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang memiliki jilbab yang banyak untuk memberikan perempuan tersebut sehingga dia keluar dari, atau dia keluar untuk menyaksikan, apa? Menyaksikan hari raya Idul Fitri tersebut, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jemaah. Disebutkan bahwasanya pernah an Hafsah binti Sirin qalat, yaitu dari Hafsah binti Sirin, maka dia pernah mengatakan, kunna namna'u jawarina ayyakhrujna yaumal Id. Dahulu kami ini melarang wanita-wanita di antara kami ini enggak boleh keluar kalau salat Id. Dahulu seperti yang dikatakan oleh Hafsah binti Sirin, kami dahulu di awal-awal Islam, kami tidak membolehkan anak-anak kami itu yang dia mendekati balik untuk keluar mengerjakan Idul Fitri dan Idul Adha. Faja'at imra'atun fanazalat qasra bani Khalaf. Tapi suatu ketika ternyata ada seorang perempuan yang dia datang, seorang perempuan yang dia singgah di rumah Banu Khalaf, Banu Khalaf. Kemudian fa'ataituha, aku pun mendatangi beliau. Fahadasat anna zauja ukhtuha goza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bercerita bahwasanya saudarinya, yaitu suami dari saudarinya, zauzi ukhtiha, saudari dari suaminya atau suami dari saudarinya ini dia ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinta asara ghazwatan, ada 12 kali perang. Dia bercerita bahwasanya dia punya saudari dan saudarinya ini sudah menikah. Nah, suami dari saudarinya ini pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 kali perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazwatin. Sedangkan saudarinya yang perempuan tersebut ikut suaminya perang 6 kali peperangan bersama Nabi SAW. Dia cerita, iparku nih, suami dari saudariku ini ikut berperang bersama Nabi 12 kali perang. Dan istrinya ikut berperang juga bersama dia sebanyak 6 kali perang. Faqalat fakunna nakumu alal maradi wa nadawi al-kalma. Beliau mengatakan tugas kami perempuan itu adalah mengobati yang sakit, kemudian membaluri atau mengobati luka-luka dari mujahid yang terluka di medan perang tersebut. Faqalat ya Rasulullah, ada seorang perempuan pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun an la takhruj. Ya Rasulullah, adakah keringanan bagi kami ya Rasulullah
apakah salah seorang di antara kami ya Rasulullah kalau dia tidak memiliki jilbab untuk tidak keluar mengerjakan hari raya atau mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walitalbasuha sahibatuha min jilbabiha falyashadnal khaira wa da'watal mu'minin. Maka Nabi SAW mengatakan hendaknya teman perempuannya meminjamkan jilbab kepadanya sehingga ia bisa ikut dan mengharapkan berkah dan berdoa bersama orang-orang muslim. Ini anjurannya. Bahkan orang yang dia nggak ada jilbabnya nih diperintahkan untuk dikasihkan minjem jilbab, kemudian dia keluar untuk ikut mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita balikin lagi dia sebaliknya, bahwasanya laki-laki itu lebih utama lagi dia datang. Maka nggak ada mengatakan Ustadz kita lagi ada pekerjaan kita nggak bisa datang Idul Adha lah, nggak boleh, nggak boleh. Bahkan yang kita sebutkan tadi ada di antara ulama kita mengatakan sholat id itu hukumnya adalah wajib. Kalau kita tidak kerjakan maka kita akan berdosa dengan hal tersebut. Wajib hukumnya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala, dan disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah hukumnya wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan ada solat wajib selain dari solat lima waktu. Ada dia solat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Nabi SAW memerintahkan perempuan keluar, perempuan yang haid dia keluar, yang menyusui dia keluar, yang gendong anak kecilnya dia keluar, wanita-wanita pingitan yang seharusnya tidak boleh keluar dia juga harus keluar untuk mengerjakan solat. Bagaimana dengan laki-laki? Maka dia lebih ditekankan lagi dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Hafsah binti Sirin berkata, setelah Ummu Atiyah datang, aku mendatanginya dan bertanya, apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu? Maka dia pun menjawab, demi ayahku benar. Atau dia hanya berkata benar ayahku. Lalu dia berkata lagi, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah anak-anak perempuan yang mendekati balik dan gadis-gadis yang dipingit benar-benar keluar. Wanita-wanita yang haid juga ikut mengharapkan berkah dan berdoa bersama orang-orang muslim. Tapi mereka harus berada di tepi tempat sholat orang-orang muslim. Jangan dia gabung di tengah. Maka dia cari di tempat pinggiran, karena di tengah itu ada orang sholat, mereka harus bersop. Jangan karena dia duduk di tengah, akhirnya sop itu menjadi terpotong. Maka yang enggak sholat itu dia di belakang, silakan. Yang dia tidak datang haidnya atau dia tidak nifas, maka dia bersop di depan. Kemudian yang tidak sholat dia di belakang. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan beliau pun mengatakan di sini, aku bertanya kepada Ummu Atiyah, bagaimana pula para wanita yang sedang haid? Maka beliau mengatakan, benar, bukankah wanita haid itu pun juga berada di Arafah, ikut ini dan ikut itu. Kemudian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan riwayat dari Ummu Atiyah. Dia berkata, kami diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak gadis dari tempat pingitannya pada hari Id, hingga kami juga mengeluarkan wanita-wanita haid yang berada di belakang orang-orang, ikut bertakbir bersama mereka, berdoa bersama mereka, mengharapkan berkah hari itu serta kesuciannya. Maka hadis-hadis yang sahih ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang perhatian Rasulullah SAW untuk menggugah pemikiran dan perasaan wanita muslimah. Karena itu beliau memerintahkan agar semua wanita keluar, termasuk pula para wanita haid. Walaupun sebenarnya orang haid mendapatkan keringanan, bahkan dia tidak boleh mengerjakan solat dan tidak boleh berada di tempat solat. Sebab beliau ingin memberlakukan seruan ini kepada semua wanita agar mereka bisa bergabung dalam 2 hari raya ini, ikut mengharapkan berkah dan ikut berdoa bersama orang-orang muslim, ikut mendengarkan takbir bersama mereka, hidup bersama
memahami permasalahan umat Islam, dan ia bisa mendengarkan apa yang disampaikan di atas mimbar seusai solat Id. Karena ternyata di sana ada wasiat khusus yang ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua perempuan. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khusus wasiat kepada perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku dibawa masuk oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Tabaraka wa Taala ke dalam surga. Fa inni ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat ternyata penghuni surga itu yang paling banyak adalah perempuan. Yakfurna, kata Nabi SAW. Yakfurna, dia telah berbuat kufur. Akhirnya ditanya pun, yakfurna billahi ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? La. Maka Nabi SAW mengatakan, yakfurnal ashir, dia tidak bersyukur kepada suami-suaminya. Kadang diberikan sedikit mungkin uang belanja oleh suaminya, biasanya mungkin dikasihkan dia 1 juta, tiba-tiba pas gajian berikutnya karena mungkin membayar ini membayar itu, sisanya cuma 500 saja dikasih. Akhirnya dia mengatakan, wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Dan sering kadang wanita itu melontarkan kata-kata tersebut, mengatakan engkau enggak pernah baik selama-lamanya denganku, padahal dia sudah berumah tangga puluhan tahun. Gara-gara kurang uang belanja dia tidak bersyukur dengan hal tersebut. Hati-hati, itu yang membuat ternyata kaum muslimat itu banyak dimasukkan ke dalam surga. Maka dia harus bermuamalah dengan suaminya dengan muamalah yang terbaik. Dia mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa kita bakti kepada suami kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka tasaddakin, wahai para perempuan, maka bersodakohlah kalian, maka berbuat baiklah kalian. Sampai ada di antara sahabiah Nabi SAW membuka gelangnya, membuka kalungnya, kemudian dia letakkan, dia serahkan untuk diinfakkan, karena dia takut akan menjadi penghuni dari api neraka tersebut. Maka kita harus senantiasa berbakti kepada suami kita, kemudian dengar nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Di antaranya nasihat tersebut itu terdapat yaitu ketika imam berkhutbah di hari raya Aid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat peduli untuk menggugah kaum wanita, membimbing, melibatkannya dalam tanggung jawab membangun masyarakat muslim. Karena ternyata yang kita ketahui, banyak laki-laki itu terjumus ke dalam perbuatan maksiat itu gara-gara wanita, jemaah. Gara-gara wanita. Dia sudah punya istri, ternyata istrinya yang ngajak dia korupsi. Dia punya istri, ternyata dia dikuasai oleh istrinya, melakukan perbuatan-perbuatan haram, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan atau bahkan beliau meluangkan waktu khusus dalam khutbah, yaitu untuk para wanita. Beralih ke tempat berkumpulnya para wanita, menasihati dan memperingatkan mereka. Maka memang sangat penting sekali kajian khusus untuk wanita, sehingga kita bisa saling menasihati, kita bisa menyampaikan bahwasanya memang tanggung jawab wanita itu sangat besar, jemaah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata beliau ketika beliau ditanya oleh seorang wanita tentang amalan masuk surga? Dan ini terus kita sampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at bakhlaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Kalau wanita sudah sholat, dia juga harus tahu sholatnya yang benar itu mana. Jangan asal-asalan bertakbir, beruku, bersujud, tapi dia tidak menunaikan syaratnya, rukunnya, dan wajibnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada orang yang dia 60 tahun mengerjakan sholat, lam tuqbal lahu sholat, tapi Allah enggak terima sholatnya. Kenapa? Karena sholat kita ternyata masih banyak yang tidak benar. Masih banyak yang tidak benar.
Solat kita masih yang banyak yang tidak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Kalau dia ruku' tumaknina. Tapi kalau dia sujud belum mengenai tempat sujud keningnya, Allahu Akbar. Belum tegak pun dia Allahu Akbar. Dan kadang itu sering terjadi kalau kita solat sendirian jemaah. Kalau solat jemaah Masya Allah, wih aman sekali kita, kayak orang seperti khusyuk sekali. Tapi kalau solat di rumah sendirian, sholat di rumah sendirian, apalagi dia banyak kerjaan, ada yang belum matang mungkin ikan yang dia goreng, anaknya masih ada yang menangis-menangis, ada anaknya yang mungkin lagi buang kotoran, kadang dia sholatnya itu cepat sekali, nggak ada tumak ninahnya, baru lewat sebentar saja, kita lewat misalnya cuman 2 menit udah selesai 4 rakaat, bahkan belum nyampe 2 menit selesai dia sudah sholat. Nah, ini dia hati-hati kita jemaah. Sehingga memang butuh ada majelis khusus untuk saling menasihati bagi kaum muslimat. Maka datang kemudian sampaikan kepada suami kita bahwasanya ana pengen menjadi wanita muslimah yang sejati, mau mencari diri ana untuk menjadi yang terbaik. Datang di majelis taklim, duduk, kemudian dengarkan nasihat-nasihat, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan kaum muslimat di zaman Nabi SAW mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana yauman ya Rasulullah, jadikanlah kami 1 hari wahai Rasulullah. Untuk apa? Untuk berikan kami nasihat ya Rasulullah. Maka antum kalau enggak bisa menasihati istri antum, bawa dia datang ke majlis taklim. Bawa dia datang ke majlis taklim khusus untuk wanita, yang dia menyampaikan supaya dia taat kepada suaminya, dia taat kepada Rabbnya, sehingga kita menjadi kepala rumah tangga itu jadi aman jemaah. Jadi aman. Antum kalau ada kajian khusus muslimat, antum jangan merasa berat untuk membawa istri antum datang ke sana. Di samping itu akan membuat dia juga akan menjadi baik, dan tanggung jawab kita biasanya agak lebih kurang jemaah. Nah, ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, memperingatkan. Ini wajib yang dilakukan oleh pemimpin. Kemudian kita mendapatkan yang seperti ini dalam hadis riwayat Asy-Syaukani dari Ibnu Jurayj. Dia berkata, aku diberitahu oleh Atha dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku pernah mendengar dia berkata, sesungguhnya pada Idul Fitri Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun lalu salat. Beliau mendahulukan salat sebelum khutbah, kemudian berkhutbah di hadapan orang-orang. Seusai khutbah beliau turun dan mendatangi para wanita dan menyampaikan peringatan kepada mereka sambil bertelekan pada tangan Bilal, yaitu sambil memegang atau bertumpu dengan tangan Bilal, sementara Bilal membentangkan kainnya dan para wanita itu melemparkan sedekah ke bentangan kain tersebut. Aku bertanya kepada Atha, apakah itu zakat hari Idul Fitri? Maka dia mengatakan bukan, tapi itu adalah sedekah yang mereka keluarkan secara spontan pada hari itu. Ada wanita yang melemparkan cincinnya dan mereka pun melemparkan yang dia punya. Aku bertanya kepada Atha, apakah memang seharusnya pemimpin pada saat sekarang mendatangi tempat wanita seusai khutbah untuk memberikan peringatan kepada mereka? Maka dia pun mengatakan, demi Allah, memang yang demikian itu harus mereka lakukan. Lalu mengapa tidak melakukannya? Maka dalam hadis ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada wanita, dan mengambil sedekah yang memang rela mereka keluarkan. Dan disebutkan pula dari hadis yang lain, Asy-Syaukani juga meriwayatkan dari Ibnu Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menambahkan peringatan yang disampaikan kepada mereka dengan baiat dan anjuran agar mereka teguh hatinya. Ibnu Abbas berkata, aku pernah mengikuti salat Idul Fitri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Masing-masing di antara mereka mendahulukan salat sebelum khutbah. Dia berkata lagi, lalu beliau turun dan sepertinya kulihat saat-saat itu beliau menyeru kaum laki-laki untuk duduk dengan isyarat tangan beliau. Kemudian beliau membuat celah jalan di antara mereka sehingga beliau tiba di bagian tempat wanita.
yang disertai oleh Bilal. Setiba di tempat para wanita tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Nabi, apakah datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun?" Beliau membaca hingga akhir ayat, kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian berada pada sumpah setia ini?" Hanya seorang wanita saja yang menjawab, sehingga lainnya hanya diam. "Benar, wahai Nabi Allah, saat itu kami tidak tahu siapa wanita itu." Beliau bersabda, "Kalau begitu keluarkanlah sedekah." Lalu Bilal membentangkan kain, mereka melemparkan perhiasan milik mereka ke atas Bilal atau kain yang dibentangkan oleh Bilal. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, datang mengerjakan salat Id, maka ini adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimat. Dianjurkan mereka untuk datang, bahkan diwajibkan mereka mendatangi tempat solat tersebut. Ayo berbondong-bondong, kita duduk di sana, kita bertakbir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita dengar nasihat-nasihat sehingga kita akan kembali dalam ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka tidak diragukan lagi kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa peringatan dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita di tempat pelaksanaan salat, mengambil sedekah dari mereka, meneguhkan hati mereka tetap pada sumpah setianya, merupakan pemberdayaan bagi mereka agar menegakkan syiar-syiar agama, sekaligus sebagai dorongan bagi mereka untuk terjun secara langsung ke kancah amalan soleh. Hal ini dilakukan secara sempurna berkat keutamaan seruan mengikuti solat jamaah pada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pun sekaligus merupakan dalil bahwa pentingnya solat berjamaah dalam kehidupan individual dan sosial di tengah masyarakat. Kemudian sekalipun Islam tidak mengharuskan para wanita mengikuti solat jemaah di masjid, tetapi jika berkumpul di suatu tempat, mereka dianjurkan melaksanakan solat wajib bersama. Yang menjadi imam berada di tengah, tidak perlu maju di depan saf, tidak perlu azan dan iqamah. Begitulah yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, tatkala mengimami sekumpulan para wanita. Ini dia. Maka ini dianjurkan. Kemudian beliau menyebutkan sedikit, kalau kita sholat hanya wanita saja, posisi imamnya itu di tengah-tengah, di shaf pertama, di tengah-tengah. Bukan ada yang lebih maju, maka tidak. Kemudian dia tidak dianjurkan untuk azan dan tidak ada iqamah. Maka cukup ketika orang sudah azan di luar itu dicukupkan, kemudian dia mengerjakan solat. Tapi sebagian ulama ada mengatakan boleh dia iqamat, karena iqamat ini adalah mengingatkan orang yang berada di tempat tersebut bahwasanya solat hendak dimulai. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara cara seorang wanita itu mencari dirinya, mencari jati dirinya, mencari kemuslimahannya, mencari wanita atau mencari dirinya yaitu wanita muslimah, dan dia mendekatkan diri kepada Rabbnya adalah mengerjakan solat sunnah pula. Maka jangan dia cukupkan hanya mengerjakan solat wajib, karena kita katakan kita enggak tahu solat wajib kita ini sempurna apa enggak. Sering terlintas ketika kita sholat, ada saja yang kita pikirkan jemaah, ada saja yang terpikirkan. Anak antum sakit, ketika sholat pun kita teringat. Anak kita sakit, kaum muslimat itu teringat dalam sholat. Bahkan barang yang dahulu pernah hilang 1 bulan yang lalu, itu didapati di dalam sholat jemaah, didapati dalam sholat. Sehingga tidak boleh kita mencukupkan sholat wajib aja kita kerjakan. Karena kita bukan sahabat yang memiliki keimanan yang besar, yang memiliki keimanan yang sempurna. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau aku mengerjakan salat 5 waktu, kemudian aku berpuasa Ramadan ya Rasulullah,
Aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak tambah dari hal tersebut. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, naam, iya, engkau dijamin masuk surga. Tapi sekarang kita bagaimana solat kita jemaah? Kadang-kadang solat kita ngebut. Ada kita kalau solat di rumah itu Al-Fatihah nggak selesai kita baca jemaah. Ada orang solat di rumah dia nggak selesai baca Al-Fatihah sudah ruku dia. Padahal Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya solat tersebut. Atau disebutkan rukunnya, bukan syarat, rukunnya solat tersebut. Kalau kita meninggalkan rukun maka batal solat kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah ketika dia lagi solat. Kemudian kita berharap dengan amalan tersebut kita mendapatkan pahala yang besar. Kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya tanpa ada yang lainnya. Maka ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah solat kaum muslimat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama yang akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat min amalihi salatuhu, dari amalan adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau amalannya baik maka dia akan menjadi baik dan sukses. Kalau amalannya buruk maka dia akan binasa dan dia celaka. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada malaikat jemaah. Kata Allah Jalla Jalaluhu, unzuru halil abdi min tatawu'in. Maka lihatlah apakah pada diri hambaku ini ada solat-solat sunnahnya. Fatukammilu man taqasa minal faridah. Kemudian sempurnakanlah kewajiban-kewajiban yang dia kerjakan yang ada bolong-bolongnya, sempurnakan dengan solat sunnah tersebut. Maka itu diantara faedah dan kegunaan solat sunnah jemaah untuk menyempurnakan ibadah solat wajib kita. Karena setiap kali solat ada saja yang terlintas, ada saja masalah yang kita ingat, ada saja pekerjaan yang juga terlintas dalam pikiran kita, masalah juga ada yang terlintas dalam pikiran kita. Maka untuk menyempurnakan solat wajib tersebut, kerjakanlah solat sunnah, yaitu solat sunnah rawatib, kemudian solat sunnah nawafil yang lainnya. Maka lihat wanita yang lurus, tidak cukup hanya melaksanakan solat wajib 5 waktu saja dia, tetapi selayaknya juga dia melaksanakan solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mengikuti solat fardu dan nawafil, yaitu solat sunnah selain dari solat rawatib. Solat sunnah itu banyak sekali jemaah, banyak sekali. Sehingga seharusnya kita kerjakan hal tersebut. Ada solat sunnah tahajud, ada solat sunnah witir, ada solat sunnah duha, ada solat sunnah yaitu waktu syuruk, ada juga solat sunnah taubat, ada macam solat sunnah itu banyak sekali. Banyak sekali, maka jangan sampai usahakan jangan sampai terlewatkan atau kita lupakan hal tersebut. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin jemaah, seorang kaum muslimin dan muslimat itu tidak boleh dia merendahkan amalan, menggampangkan amalan, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Maka dia harus mutawasithah, dia harus pertengah-tengahan. Dia harus pertengah-tengahan. Karena kalau ada orang yang meremehkan sesuatu yang sunnah, sesuatu wajibnya pun akan menjadi hal yang diremehkan pula. Nah, dan dia kalau dia meremehkan hal yang sunnah juga membuat dia tidak akan mengerjakan hal yang sunnah tersebut. Betapa banyak saudara kita mengatakan kalau kita ajak dia mengerjakan sholat apa lah misalnya, ayo sholat tarawih, maka dia mengatakan sunnah saja. Maka antum lihat dia tidak akan pernah mengerjakan sholat sunnah tersebut karena Allah membuat dia terhalang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika dia sudah melenceng, dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, dia meremehkan hal yang sunnah, maka Allah lencengkan dia dan dia lupa dengan sholat sunnah tersebut. Kemudian enggak boleh kita berlebih-lebihan juga dalam ibadah, sekemampuan kita. Karena kalau kita memaksakan diri berlebih-lebihan, itu akan membuat kita susah dalam mengerjakan ketaatan tersebut. Contoh misalnya, antum lagi sakit kaki.
Kemudian antum paksakan harus berdiri. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala janbin." Salatlah engkau berdiri, kalau enggak bisa duduk. Tapi dia mengatakan tidak, kayaknya enggak sempurna deh kalau salat sambil berdiri, kalau salat sambil duduk itu. Enggak mantap. Padahal dia lagi sakit kaki. Akhirnya dia berdiri, dia enggak khusyuk mengerjakan sholat, dia mengeluh dengan kakinya, nyut-nyutan misalnya, kesemutan misalnya, apa yang dia rasakan. Akhirnya ibadah sholatnya pun tidak menjadi sempurna, jemaah. Itu memberatkan diri dalam ibadah. Agama Islam itu sangat mudah, jemaah. Sama juga seperti pernikahan. Agama Islam itu sangat mudah. Tinggal ada mahar biasa-biasa saja, mana sekemampuan si laki-laki tersebut, ijab kabul. Kemudian kalau memang bisa ada acara selesai. Tapi ada orang memberatkan diri, kalau nikah itu harus sekian ratus juta. Harus dia acaranya 3 hari 3 malam, acaranya 7 hari 7 malam, stres dia selesai acara tersebut, jemaah, karena utangnya menumpuk di sana di sini. Padahal dalam agama Islam itu tidak ada yang memerintahkan kita untuk memberatkan diri dalam mengerjakan, bahkan sesuatu yang wajib itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang sunnah, kalau memberatkan maka bahkan bisa menjadi haram hukumnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan kesempatan dan kesanggupannya dia kerjakan hal tersebut. Seperti sholat duha, di sana ada sholat tahajud, sebab sholat sunnah ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keridoannya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh, jemaah. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu mudah sekali. Kalau memang kita pengen belajar ibadah, 1 rakaat boleh. Boleh orang sholat 1 rakaat, boleh sholat sunnah, jemaah. Sholat sunnah apa itu? Sholat witir. 1 rakaat, jemaah. 1 rakaat. Silakan kita kerjakan. Kita mulai untuk berlatih ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggalkan lah bagaimana? Wajib kita banyak yang bolong, wajib kita banyak yang enggak sempurna. Ternyata yang menjadi penutup yang bolong tersebut kita pun tinggalkan. Kita akan menjadi orang-orang yang susah. Kemudian tidak ada dalil yang lebih pas untuk menunjukkan seberapa besar martabat yang dicapai oleh seorang hamba mukmin, karena banyak yang bertakarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengerjakan salat nafilah. Selain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu biha minan nawafil hatta uhibba." Maka tidaklah seorang hambaku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha. Nah, kemudian aku akan menjadi telinganya, menjadi pandangannya, menjadi tangannya yang dia bertindak dengan tangan tersebut. Kemudian aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani fala u'tiyannahu wa la in ista'adani fala u'idannahu. Kalau dia meminta kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka aku pasti akan memberikannya, dan jikalau mereka meminta perlindungan kepada aku, maka aku pasti akan melindunginya. Ternyata sholat sunnah itu bisa mendatangkan kecintaan dari Allah. Kemudian apapun yang kita inginkan, jemaah, setelah kita dicintai oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Akan dikabulkan. Karena sejatinya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Sejatinya yang memberikan kemudahan adalah Allah. Dan orang yang paling bahagia adalah yang ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong urusan dunianya, menolong urusan agamanya, jemaah. Kalau Allah sudah bantu kita urusan dunia akhirat, apalagi yang kita mau cari, jemaah. Semuanya akan mudah. Dan untuk mendapatkan kemudahan tersebut, supaya Allah bantuin kita,
kerjakan amalan-amalan soleh. Di antaranya adalah solat, di antaranya adalah mengerjakan yang nawafil. Selain solat itu ada juga zakat nawafil, kemudian sodako, banyak sekali yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tindak lanjut kecintaan Allah kepada seorang hambanya, maka para penghuni langit dan bumi juga akan mencintai dia. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih jemaah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan sesungguhnya jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia mengatakan kepada malaikat Jibril, dipanggil malaikat Jibril oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dipanggil. Kemudian mengatakan, ya Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, aku mencintai fulana bin fulan, atau fulanah ya Jibril, fa'ahibbu, maka cintailah dia wahai Jibril. Aku mencintai Ummu ini wahai Jibril, aku mencintai Sofia, aku mencintai Maimunah, aku mencintai Ummu Muhammad, Ummu yang lainnya. Itu disampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril pun diperintahkan untuk mencintainya. Kemudian Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil atau berseru kepada semua yang ada di langit tersebut, dan dia mengatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, kata malaikat Jibril. Maka semua yang ada di atas langit tersebut pun mencintai mereka jemaah. Ini adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sabda beliau, kemudian dijadikanlah baginya para penyambut di muka bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, maka memanggil Jibril seraya mengatakan sungguhnya aku benci fulan, maka bencilah kepadanya. Beliau bersabda, malaikat Jibril membencinya. Kemudian jikalau Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah mereka. Beliau bersabda, maka mereka pun membencinya. Kemudian dijadikan baginya orang-orang yang dibenci di muka bumi jemaah. Kemudian disebutkan Nabi SAW senantiasa mendirikan solat malam sampai kedua telapak kaki beliau pun bengkak jemaah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Mengapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, lima fa'alta hada ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah diampuni dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah enggak boleh aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Maka solat sunnah itu juga di antara cara kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah memberikan kita suami yang bagus, yang dia menjaga dirinya. Allah memberikan kita anak yang bagus, yang mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian membela agama ini. Allah memberikan kita rizki, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita waktu luang, Allah memberikan kita segala-galanya jemaah. Maka bersyukurlah dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun hanya sekedar solat sunnah. Solat terus sunnah 2 rakaat itu jemaah paling banter itu 2 menit lah selesai lah jemaah. 2 menit selesai. Itu tumak ninah jemaah. Kalau 4 rakaat dia 1 menit selesai, berarti enggak ada tumak ninahnya, ngebut dia jemaah. Maka kalau sekedar 2 rakaat dia sholat, tumaninahnya apa? Mungkin dia baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, Subhana Rabbiyal A'la sekali. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Kemudian dia sujud Subhana Rabbiyal A'la sekali. Itu insyaallah itu sudah tumaninah. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, kemudian mengatakan Allahumma ghafirli. Kemudian dia sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la. Maka dia sekali saja baca itu sudah tumakninah. Tumakninah. Yang kadang enggak tumakninah itu karena enggak baca. Karena kadang-kadang kita kalau sholat sendirian di rumah itu enggak baca, kita cuma enggak baca, kita katakan na'am, sholat kita sah. Salat kita sah karena membaca zikir tersebut hukumnya adalah sunnah. Tapi apakah dengan ibadah tersebut kita mengharapkan keutamaan dari Allah Jalla Jalaluh? La, kita enggak akan mendapatkannya jemaah. Sudah ibadah kita banyak yang bolong, banyak yang enggak sempurna, kemudian kita tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang-orang pun di sini disebutkan yang berikutnya adalah pernah kejadian Ummul Mukminin Zainab juga bisa mendirikan solat nafilah dan memanjangkan solatnya. Bahkan beliau sampai-sampai membuat tali, mengikat tali di antara tiang masjid.
Nah, Masjid Nabawi untuk apa? Supaya dia bisa mengerjakan sholat sunnah walaupun capek dia berpegangan di tali tersebut, kemudian dia mengerjakannya. Tapi Nabi SAW ketika melihat hal tersebut diperintahkan oleh beliau, apa ini? Maka beliau mengatakan itu miliknya Zainab. Jika dia merasa malas atau lemas saat sholat, maka dia berpegangan dengan tali tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan lepaskan talinya, buka talinya. Hendaknya salah seorang di antara kalian mendirikan sholat sesuai dengan kekuatannya. Kerjakan sekemampuan kita jemaah. Jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri, sekemampuan kita. Dan jika dia merasa malas atau lemas, maka hendaknya dia duduk. Kemudian ada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Al-Haulah binti Tuwailid yang mendirikan solat sepanjang malam sama sekali tidak tidur. Maka suatu hari dia melewati Aisyah yang sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu Aisyah memberitahu beliau dan berkata, itu adalah Al-Haulah binti Tuwailid, merupakan penuturan atau menurut penuturan orang-orang dia tidak tidur sepanjang malam. Maka Nabi SAW mengatakan tidak tidur sepanjang malam, ambillah amalan menurut kesanggupan kalian. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memaksakan diri dalam agama, faqad golabah, dia enggak akan bisa mengerjakannya dan bahkan mungkin akan meninggalkan amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya, petunjuk Nabi SAW mensyaratkan kecintaan jika muslimin atau jika muslim dan muslimat rajin mengerjakan sholat nawafil dan juga menganjurkannya. Tapi pada saat yang sama beliau menyeru untuk beribadah secara wajar dan sedang-sedang saja. Tidak suka berlebih-lebihan dalam ibadah untuk mewujudkan perlindungan yang bijaksana dalam kepribadian insan muslim dan menjamin kelangsungan dalam ketaatan. Mungkin ada orang mengatakan, Ustaz, tadi kan disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat sampai kakinya bengkak. Apakah tidak berlebih-lebihan hal tersebut? Kita katakan ada amalan-amalan yang memang yang bisa mengerjakannya hanya Nabi SAW saja. Nabi SAW pernah puasa 7 hari tidak makan dan minum, atau beliau puasa wisol, menyambung antara satu hari ini ke satu hari berikutnya, enggak makan enggak minum jemaah. Kemudian ada seorang sahabat ingin mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuwasilu, jangan engkau puasa wisol. Nah, jangan engkau puasa wisol. Keadaan kalian sama keadaan aku itu beda. Karena aku kalau haus dan lapar, Allah yang memberikan makan dan minum. Itu kekhususan Nabi. Itu kekhususan Nabi yang banyak kita tidak bisa mengerjakannya. Jangan paksakan diri. Bahkan Nabi SAW kalau dihadapkan dengan suatu masalah, 2 masalah, maka beliau mencari yang lebih mudah, tapi tidak bermudah-mudahan. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya kita melaksanakan amalan-amalan menurut kesanggupan kita karena Allah dan tidak merasa bosan hingga kita akan meninggalkan hal tersebut. Maka sesungguhnya amalan yang paling dicintai adalah yang dilaksanakan terus-menerus walaupun sedikit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah yang terus-menerus walaupun amalan tersebut hanya sedikit. Gak jadi masalah, yang penting terus-menerus. Amalan apapun itu, sedikit-sedikit itu yang terbaik. Karena orang kalau mengerjakan sedikit-sedikit itu dia lagi belajar ikhlas jemaah. Jangan antum paksakan. Sama seperti kalau antum nyumbang, jangan antum paksakan diri antum. Kalau memang antum bisa mungkin 100.000, ya sudah 100.000. Aman. Tapi ada orang yang nyumbang ratusan juta. Akhirnya kalau kurang duitnya dari 100 juta nggak mau nyumbang dia jemaah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kita akan meninggalkan amalan tersebut. Tetapi yang terbaik itu kata Nabi, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka silakan kita mengerjakan amal soleh bukan hanya untuk di sini sesuai mengerjakan amalan soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian sesuai dengan kemampuan kita dan yang lainnya.
tanpa kita memberatkan diri kita, tanpa kita menyakiti diri kita dan seterusnya. Silakan kerjakan sholat malam. Kalau memang bisa bangun sholat malam, kerjakan yang sedikit saja. Kalau memang cuman bisa 1 rakaat saja, silakan 1 rakaat. Kalau memang mau sholat malam 2 rakaat kemudian digabung dengan sholat witir 1, 3 rakaat jadinya 2 salam kemudian ditambah 1 witir, maka silahkan pelan-pelan. Kemudian sedikit demi sedikit, jangan memaksakan diri kita. Nanti terus kalau sudah berlalu beberapa masa, beberapa waktu, tambah lagi. Yang awalnya 3 rakaat mungkin jadi 5 rakaat, atau mungkin jadi berapa rakaat, 6 dan seterusnya, sehingga itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini diantara amalan wanita yang dia akan senantiasa dekat dengan Rabbnya, dan cara diri dia untuk menjadi wanita yang muslimah adalah mengerjakan solat Id, dia hadir, kemudian dia juga mengerjakan solat-solat nafilah, solat-solat sunnah, yang mana solat sunnah itu akan menyempurnakan solat yang wajib yang kurang, itu juga akan mendatangkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semua yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, jangan terlalu membebankan diri kalau enggak sanggup. Kesanggupan kita saja jemaah. Boleh kita maksa diri kita, boleh. Untuk berlatih itu memang maksa. 1 rakaat itu kadang-kadang susah kita kerja, maka kita paksa. Kadang 1 rakaat itu susah, kita paksa terus. Dan insya Allah itu tidak berat, cuman 1 rakaat saja, mungkin nggak nyampe 1 menit pun selesai kita, atau mungkin 1 menit itu selesai. Tapi itulah amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalan yang terus menerus walaupun kecil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Mungkin sisanya kita gunakan tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Tafadhol kaum muslimin. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika seorang muslimah sholat Id terus wudunya batal, ketika muslimah tersebut kembali dari wudu, sholat itu sudah selesai, muslimah itu harus gimana? Jemaah, ini bagus pertanyaannya jemaah. Kaum muslimat ini lagi sholat dia jemaah, lagi sholat pertengahan atau gimana ini? Atau mau baru mulai batal wudunya, pergi kamar mandi. Lama sekali di kamar mandi, entah apa, buang hajat kayak gitu jemaah. Kemudian ketika dia datang sholat selesai jemaah, apakah ada kewajibannya untuk mengerjakan sholat? Ada kewajibannya mengerjakan sholat jemaah? Enggak ada. Berarti dia terlewatkan karena ada uzur. Karena ada uzur, maka ini dibolehkan oleh para ulama kalau ada uzur. Tapi kalau dia sengaja ke kamar mandi entah ngapain nggak jelas misalnya, maka jelas ini tidak boleh. Karena sholat Id itu ada rangkaian khususnya. Kalau kita sudah terlewatkan, maka nggak ada kita mengerjakan sholat Id nanti 2 orang saja, nggak ada. Maka 1 mengerjakan misalnya di masjid, ya sudah. Kalau nggak ada orang mengerjakan, sudah gugur hal tersebut. Apakah dikodok? Nggak perlu dikodok, karena nggak ada anjuran dari Nabi SAW mengkodok sholat Id, nggak ada. Maka dia mendapatkan uzur dari hal tersebut. Kemudian kewajiban atau mungkin sunnah muakkadah yang terlewatkan itu, dia ma'fun anhu, dia tidak berdosa. Yang jelas kalau memang dia ada uzur. Kemudian rangkaian sholat pun seperti itu. Ketika dia terlambat datang, kemudian imam sudah selesai takbir 7 kali. Antum terlambat datang, imam sudah Allahu Akbar, sudah baca surat. Apakah ada syariat kita bertakbir 7 kali? Maka kita katakan tidak. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, takbir yang 7 kali itu sebelum qiraah, sebelum membaca. Itu hadisnya jelas. Yukabbiru sab'ata takbirat qabla al-qiraah. Imam sudah baca Al-Quran, imam sudah baca Al-Fatihah, maka nggak ada antum datang Allahu Akbar 7 kali gitu, nggak ada. Udah ikutin imam sholat tanpa antum bertakbir, dan itu disebutkan oleh para ulama. Karena takbir yang 7 kali dan 5 kali itu hukumnya adalah sunnah. Kalau ada ketinggalan, maka enggak perlu ngulangin sholat. Karena ada kejadian di tempat kita dulu, ada ustadz kita lupa takbir 7 kali dulu ada. Terjadi dulu ada, maka enggak perlu diulangin. Cuman kalau antum yang jadi imam, khawatir nanti ada makmum yang enggak paham, disampaikan
Sehingga nanti ada yang mengatakan, ulang kita sholat, ayo, seperti itu, ngajak ulang lagi sholat id, atau mungkin disuruh untuk ini dan seterusnya, jemaah. Nah, Allah Ta'ala alam, maka dia nggak ada kewajiban kalau memang dengan udzur tersebut, karena nggak ada mengkodok sholat id. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Fadhal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, seminimalnya wudhu itu apa saja Ustaz? Namanya dia sama dan dalam bis. Ya berarti waktu wudhu sudah mulai dan wudhunya tidak berhenti Ustaz. Dan tidak ada air dalam bis. Tapi dia bawa botol dalam air seminimalnya itu apa yang wudhunya itu nah, seminimal wudhu itu kayak gimana? Kini dia di dalam bis, kemudian kebetulan nggak ada toilet di sana, atau mungkin toiletnya macet. Biasanya bis itu kadang ya airnya nggak hidup ya mah. Karena berapa kali pakai bis itu sampai ke Jakarta pun nggak mati itunya jemaah airnya. Padahal ada tulisannya kalau bis sudah berjalan maka boleh digunakan, toilet bisa digunakan. Itu masuk ke sana nggak ada air yang ngalir jemaah. Padahal bisnya bagus. Kemudian gimana cara kita? Apakah tetap kita berwudu? Kalau antum memiliki air lebih daripada air yang antum minum, maka silahkan antum gunakan hal tersebut. Seminimalnya mana? Yang penting anggota tubuh, suatu anggota wudu antum itu kena air. Maka kita lihat ada syekh kita, Masya Allah, di YouTube antum bisa lihat, satu aqua ini dihabisin cuman setengah saja, dibolongin sedikit, kemudian dipencet, ada yang mencetin, kemudian duduk, digosok ke dia, karena ada syariat digosok, disiram, gosok, ratain, siram, gosok, ratain, cukup. Air minum segini, air gelas seperti ini jemaah, itu nyisa masih setengah, Intinya kalau bisa antum membasahi semua anggota wudu antum, maka itu sudah sah dan ada yang antum untuk minum. Kalau nggak ada minuman sama sekali, nggak bisa turun misalnya, nanti kalau antum menggunakan air itu nanti antum kekeringan, tenggorokan antum bisa mati misalnya, maka silakan antum tayamum, dan antum lebih tahu kondisi antum sendiri daripada orang lain. Air minum antum bawa cuma sedikit, ini nggak berhenti nih, nanti kalau nggak berhenti habis waktunya, air juga nanti kita mau beli di mana nggak ada, ya sudah. Kalau kondisi seperti itu antum bertayamu, maka silakan wajhul ardi, silakan antum menggunakan di sana. Bahkan ulama ada yang membolehkan di jendela bis, ada juga yang di belakang dari tempat duduknya itu, silakan. Nggak mesti harus ada debu di sana ya, nggak mesti harus ada debu. Kata Abu Ishaq, beliau mengatakan wajhul ardi itu permukaan bumi. Seandainya permukaan bumi itu batu semua, nggak ada debu, itu juga sah. Bahkan Nabi SAW pernah menepuk tembok untuk bertayamu. Beliau menepuk tembok untuk bertayamu, itu boleh. Kalau mesti antum harus bawa kantung plastik debu misalnya kemana-mana, enggak. Nah, apa yang antum dapati? Allah Ta'ala alam bisawab. Nggak ada kadar minimalnya, yang penting anggota wudu itu kena menyeluruh. Nah. Kalau dia masbuk jelas. Dia lengkapin hal tersebut. Kalau ini kan enggak masbuk dia. Nah, ini dia enggak masbuk, habis selesai sudah. Sama orang dia lagi rakaat kedua batal, dia keluar, udah dia nggak dianggap masbuk. Orang masbuk itu telat datang ngikutin imam, baru itu dikatakan masbuk. Dia kerjakan apa yang tertinggal dari sholatnya. Nah, karena dia sudah dianggap ikut sholat, disempurnakan. Adapun yang tadi dia nggak masbuk, dia tinggal pergi kamar mandi, balik-balik orang sudah salam, mau dia sholat sendirian kayak gimana? Nah, karena memang harus berjamaah di situ. Kemudian ada rangkaian-rangkaiannya dan seterusnya. Allah Ta'ala alam shawab. Ada yang lain? Kalau enggak ada kita cukup. Kaum muslimat ada pertanyaan? Ibu-ibu? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Kemudian memberikan kesempatan untuk terus duduk di majlis taklim supaya kita faham dengan
dengan agama kita jemaah. Apalagi sekarang ini banyak dai-dai yang mengajak kepada sesuatu yang enggak jelas, maka cara untuk membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang betul-betul syariat Allah dan mana yang bukan syariat Allah dan Nabi SAW dengan menuntut ilmu. Jangan sampai kita berputus asa kemudian enggak mau menuntut ilmu jemaah. Karena ingat, ilmu itu yang akan memberikan kemudahan dan menjaga kita. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, berilmu kalian, kata beliau. Barang siapa di antara kalian ingin bahagia akhirat, berilmu kalian, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang kalian ingin mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat kalian bahagia, maka dengan ilmu. Nah, itu yang kita harapkan, duduk di majlis taklim, mempelajari kalamullah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai yang diajarkan oleh beliau dan pemahaman dari para sahabat, dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan akan mendatangkan kecintaan dari Allahu Jalla Jalaluhu. Semoga kita dijaga oleh Allah, keluarga kita, orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.